Yesus adalah anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Apakah ini berarti ada dua Allah? Ini singkat dan mudah untuk dijawab, tetapi sebelumnya saya bahas dulu konteksnya yang sangat penting dan menarik untuk disimak. Matius 26 ayat 63-64 adalah cerita fakta di mana Yesus menyamakan atau menyetarakan dirinya dengan Allah atau mengaku dirinya adalah Allah. Ketika ia mengaku demikian, maka dia dihakimi dengan dijatuhi hukuman mati karena dianggap menghujat Allah. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus di mahkamah agama. Dia ditanya oleh imam besar, apakah engkau Mesias, anak Allah? Menurut pertanyaan imam besar ini, Mesias itu adalah anak Allah. Maka kita harus detilkan dahulu apa itu Mesias dan apa itu anak Allah. Mesias atau Kristus artinya yang diurapi Allah. Ini berhubungan dengan pertama, dia adalah yang dinobatkan Allah sebagai raja di atas segala raja, berarti dia adalah yang maha kuasa. Yang kedua, dia adalah yang dinobatkan sebagai Tuan dari segala Tuan, yaitu Tuhan. Maka surga, bumi, alam semesta dan segala yang ada di dalamnya tunduk kepadanya sebab Kristus adalah Raja dan Tuhan. Inilah arti sesungguhnya dari Mesias atau Kristus, sang terurap atau yang diurapi Allah. Kemudian anak Allah yang dimaksud di sini adalah Allah yang dilahirkan menjadi manusia. Itulah sebabnya kemudian disebut anak Allah. Yesus berkata dengan lugas dan tegas, engkau sendiri mengatakannya. Dalam Injil Markus dikatakan lebih detil lagi, Yesus berkata, akulah dia. Artinya, Yesus mengakui dan tidak membantah bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia atau Allah itu sendiri. Namun, ada satu yang unik di sini, yaitu dalam perkataan Yesus selanjutnya. Tadi, Yesus telah mengaminkan pertanyaan imam besar bahwa dia adalah anak Allah atau Allah itu sendiri. Sekarang di ayat selanjutnya, di ayat 64, dia berkata bahwa mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus sedang menekankan di sini bahwa dia adalah anak manusia. Artinya bahwa Yesus sedang menjelaskan siapa dirinya lebih detil lagi, yaitu bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia dan dalam keadaannya saat itu, pada saat dia berkata-kata, dia benar-benar adalah manusia yang normal yang akan menanggung segala penderitaan, menggantikan manusia untuk menebus manusia. Jadi bukan sedang berperan sebagai Allah yang sedang berpura-pura menjadi manusia, melainkan benar-benar adalah manusia. Yesus sedang berdiri dalam posisi manusia. Dan yang luar biasanya lagi adalah sejak saat itu, bahkan ketika nanti ia bangkit dan naik ke surga, dia tetap adalah sebagai anak manusia yang selalu akan membawa unsur keinsaniannya, esa, oneness, ehad dengan Allah. Inilah Allah yang telah melalui proses, Sang Ilahi yang telah berinkarnasi melewati keinsanian, telah mati, bangkit dan telah naik ke surga, membawa keinsanian ke dalam keilahian. Maka ketika kita menerima Tuhan Yesus, Sang manusia Allah ini akan sangat bisa membantu kita dan menolong kita, sebab ia tahu segalanya mengenai manusia karena ia sendiri masih adalah anak manusia dalam kebangkitan dan kenaikannya. Wow, ini tentu kebenaran yang sangat menakjubkan, luar biasa. Yang terakhir, anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, ini bukan menyatakan dua Allah, yang satu di kiri dan yang satu ada di sebelah kanan secara harafiah. Justru ini menyatakan kesatuan Bapa dengan Kristus, karena Allah Bapa yang adalah roh yang tidak dapat dilihat, wujudnya itu selalu adalah Yesus, yaitu Putra yang menyatakan Allah di dalam Yohanes 14 ayat 9. Matius 26 ayat 64 itu kata kuncinya adalah melihat. Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Ayat ini memberitahukan bahwa yang kelihatan itu selalu adalah Yesus. Yang melihat aku melihat Bapa, karena Bapa dan Putra adalah satu. Inilah salah satu pewahyuan mengenai Trinitas atau Allah Tritunggal. Amin.